Tujuan edukasi keselamatan pasien. Yang pertama, meningkatkan kesadaran. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keselamatan pasien di kalangan tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga pasien. Kedua, mengurangi risiko. Mengurangi risiko cedera atau kematian pasien akibat kesalahan medis atau kondisi lainnya. Ketiga, meningkatkan kualitas perawatan. Meningkatkan kualitas perawatan kesehatan dengan memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang aman dan efektif. Yang keempat, meningkatkan kepatuhan. Meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan perawatan yang diberikan. Pentingnya keselamatan pasien. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan. Meningkatkan kepercayaan pasien terhadap sistem kesehatan dan tenaga kesehatan. Yang kedua, mengurangi biaya. Mengurangi biaya kesehatan yang terkait dengan cedera atau kematian pasien akibat kesalahan medis. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Meningkatkan kualitas hidup pasien dengan memastikan bahwa mereka menerima perawatan yang aman dan efektif. 4. Mengurangi risiko hukum. Mengurangi risiko hukum yang terkait dengan cedera atau kematian pasien akibat kesalahan medis. Keselamatan pasien adalah prioritas utama dalam layanan kesehatan karena 1. Mencegah cedera dan kematian. Keselamatan pasien dapat mencegah cedera dan kematian akibat kesalahan medis atau insiden lainnya. 2. Meningkatkan kualitas hidup. Keselamatan pasien dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dengan mencegah komplikasi dan efek samping yang tidak diinginkan. 3. Membangun kepercayaan. Keselamatan pasien dapat membangun kepercayaan pasien dan keluarga terhadap layanan kesehatan. Contoh insiden medis akibat rendahnya keselamatan pasien. Contoh insiden medis akibat rendahnya keselamatan pasien adalah 1. Kesalahan pengobatan. Kesalahan pengobatan dapat menyebabkan pasien mengalami efek samping yang tidak diinginkan atau bahkan kematian. 2. Infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial dapat terjadi akibat kurangnya kesadaran, keselamatan pasien, dan dapat menyebabkan pasien mengalami komplikasi yang serius. 3. Cedera akibat jatuh. Cedera akibat jatuh dapat menjadi akibat kurangnya kesadaran, keselamatan pasien, dan dapat menyebabkan pasien mengalami komplikasi yang serius. 4. Kesalahan diagnosis. Kesalahan diagnosis dapat menyebabkan pasien menerima pengobatan yang tidak tepat dan dapat menyebabkan komplikasi yang serius. 5. Kesalahan prosedur. Kesalahan prosedur dapat menyebabkan pasien mengalami komplikasi yang serius atau bahkan kematian. Peran pemimpin dalam mendukung keselamatan pasien. Yang pertama, membuat kebijakan dan prosedur. Pemimpin harus membuat kebijakan dan prosedur yang jelas dan efektif untuk meningkatkan keselamatan pasien. 2. Mengawasi dan mengevaluasi. Pemimpin harus mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa keselamatan pasien terjamin. 3. Mengembangkan budaya keselamatan. Pemimpin harus mengembangkan budaya keselamatan di dalam organisasi di mana keselamatan pasien menjadi prioritas utama. 4. Mengembangkan kompetensi staf. Pemimpin harus mengembangkan kompetensi staf untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan keselamatan pasien. Contoh kebijakan atau program yang bisa diterapkan. 1. Kebijakan penggunaan alat pelindung diri. Kebijakan penggunaan alat pelindung diri dapat membantu mencegah infeksi dan meningkatkan keselamatan pasien. 2. Program pencegahan jatuh. Program pencegahan jatuh dapat membantu mengurangi risiko jatuh pasien dan meningkatkan keselamatan pasien. 3. Kebijakan pengelolaan obat. Kebijakan pengelolaan obat dapat membantu memastikan bahwa obat diberikan dengan aman dan efektif. Dengan demikian, pemimpin dalam bidang kesehatan dapat memainkan peran penting dalam mendukung keselamatan pasien dan meningkatkan standar keselamatan pasien. Manajemen risiko adalah suatu proses yang sangat penting dalam fasilitas kesehatan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan pasien, staf, dan pengunjung.
Pentingnya manajemen risiko yang pertama untuk meningkatkan keselamatan pasien. Manajemen risiko dapat membantu meningkatkan keselamatan pasien dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi keselamatan pasien. Yang kedua, mengurangi kejadian yang tidak diharapkan. Manajemen risiko dapat membantu mengurangi kejadian yang tidak diharapkan seperti kesalahan pemberian obat atau infeksi nosokomial. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan. Manajemen risiko dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan. Yang keempat, mengurangi biaya. Manajemen risiko dapat membantu mengurangi biaya yang terkait dengan kejadian yang tidak diharapkan. Contoh identifikasi risiko yang pertama adanya kesalahan pemberian obat. Kesalahan pemberian obat adalah suatu risiko yang dapat mempengaruhi keselamatan pada pasien. Yang kedua, infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial adalah suatu risiko yang dapat mempengaruhi keselamatan pasien dan staf. Yang ketiga, kejadian yang tidak diharapkan lainnya. Kejadian yang tidak diharapkan lainnya seperti kesalahan diagnosis atau kesalahan prosedur juga dapat mempengaruhi keselamatan pasien dan staf. Sistem pelaporan insiden keselamatan pasien adalah suatu sistem yang sangat penting dalam mencegah insiden keselamatan pasien dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Pentingnya sistem pelaporan yang pertama, mengidentifikasi insiden. Sistem pelaporan dapat membantu mengidentifikasi insiden keselamatan pasien yang terjadi di rumah sakit. Kedua, menganalisis penyebab. Sistem pelaporan dapat membantu menganalisis penyebab insiden keselamatan pasien sehingga dapat diambil tindakan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Ketiga, mengambil tindakan. Sistem pelaporan dapat membantu mengambil tindakan untuk mencegah insiden keselamatan pasien yang serupa di masa depan. Contoh sistem pelaporan insiden di rumah sakit. Yang pertama, sistem pelaporan insiden keselamatan pasien. Sistem pelaporan insiden keselamatan pasien adalah suatu sistem yang digunakan untuk melaporkan insiden keselamatan pasien yang terjadi di rumah sakit. Yang kedua, formulir pelaporan insiden. Formulir pelaporan insiden adalah suatu formulir yang digunakan untuk melaporkan insiden keselamatan pasien. Yang ketiga, sistem informasi manajemen insiden. Sistem informasi manajemen insiden adalah suatu manajemen insiden yang digunakan untuk mengelola data insiden keselamatan pasien. Pentingnya komunikasi yang efektif. 1. Meningkatkan kepatuhan pasien. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan perawatan yang diberikan. 2. Meningkatkan kepuasan pasien. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kepuasan pasien terhadap perawatan kesehatan yang diberikan. Yang ketiga, mengurangi kesalahan medis. Komunikasi yang efektif dapat mengurangi kesalahan medis yang dapat terjadi karena kurangnya informasi atau kesalahpahaman. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan pasien. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan pasien terhadap tenaga kesehatan dan sistem kesehatan. Contoh komunikasi yang baik. 1. Menjelaskan diagnosis dan pengobatan. Tenaga kesehatan menjelaskan diagnosis dan pengobatan kepada pasien dengan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Tenaga kesehatan mengajukan pertanyaan kepada pasien untuk memastikan bahwa mereka memahami informasi medis yang diberikan. Yang ketiga, mendengarkan aktif. Tenaga kesehatan mendengarkan aktif pasien dan menanggapi pertanyaan dan kekhawatiran mereka. Yang keempat, menggunakan contoh dan ilustrasi. Tenaga kesehatan menggunakan contoh dan ilustrasi untuk membantu pasien memahami informasi medis yang kompleks. Dengan menggunakan teknik komunikasi yang baik, tenaga kesehatan dapat meningkatkan kepatuhan pasien, kepuasan pasien, dan kepercayaan pasien terhadap sistem kesehatan. Pembelajaran berkelanjutan dalam keselamatan pasien sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan mencegah insiden keselamatan pasien. Berikut beberapa alasan mengapa pembelajaran berkelanjutan penting. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan. Pembelajaran berkelanjutan dapat meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan
tentang keselamatan pasien dan cara meningkatkan keselamatan pasien. Yang kedua, mengembangkan keterampilan. Pembelajaran berkelanjutan dapat mengembangkan keterampilan tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi dan mengatasi risiko keselamatan pasien. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran. Pembelajaran berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran tenaga kesehatan tentang pentingnya keselamatan pasien dan cara meningkatkan keselamatan pasien. Yang keempat, mengurangi risiko. Pembelajaran berkelanjutan dapat mengurangi risiko keselamatan pasien dengan memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan keselamatan pasien. Cara tenaga kesehatan berbagi pengalaman antara lain. Yang pertama, diskusi kasus. Diskusi kasus dapat membantu tenaga kesehatan berbagi pengalaman dan pembelajaran dari insiden medis dan sebelumnya. 2. Pelatihan berbasis pengalaman. Pelatihan berbasis pengalaman dapat membantu tenaga kesehatan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan tentang keselamatan pasien. Yang ketiga, rapat tinjauan kasus. Rapat tinjauan kasus dapat membantu tenaga kesehatan membahas dan menganalisis insiden medis sebelumnya untuk mengidentifikasi pembelajaran yang dapat dipetik. Metode pencegahan cedera pasien. Yang pertama, pencegahan jatuh. Yang kedua, pencegahan infeksi, serta yang ketiga, pencegahan kesalahan prosedural. Contoh penerapan protokol keselamatan pasien. Yang pertama, protokol keselamatan pencegahan jatuh. Protokol pencegahan jatuh dapat mencakup mengidentifikasi pasien yang berisiko, menggunakan alat bantu seperti tempat tidur yang dapat diatur ketinggiannya dan pegangan tangan. Yang kedua, protokol pencegahan infeksi. Protokol pencegahan infeksi yaitu mencakup menggunakan teknik aseptik saat melakukan prosedur medis. Dan yang ketiga, protokol keselamatan pasien saat operasi. Protokol keselamatan pasien saat operasi dapat mencakup menggunakan alat yang steril, menggunakan checklist keselamatan pasien sebelum operasi, dan mengawasi atau memantau pasien selama operasi. Manfaat penerapan protokol kesehatan. Yang pertama, mencegah cedera. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup pasien. Dan yang ketiga, membangun kepercayaan dengan pasien. Keselamatan pasien adalah prioritas utama dalam layanan kesehatan. Menerapkan keselamatan pasien dapat mencegah cedera dan kematian, meningkatkan kualitas hidup pasien, dan membangun kepercayaan pasien dan keluarga terhadap layanan kesehatan. 1. Mengikuti protokol keselamatan pasien. Ikuti protokol keselamatan pasien yang telah ditetapkan untuk mencegah cedera dan kematian. 2. Mengawasi pasien. Awasi pasien dengan seksama untuk mencegah cedera dan komplikasi. 3. Menggunakan alat-alat keselamatan. Gunakan alat-alat keselamatan seperti checklist dan prosedur verifikasi untuk memastikan keselamatan pasien. 4. Melaporkan insiden. Laporkan insiden medis yang terjadi untuk memperbaiki sistem dan mencegah insiden serupa di masa depan.